Halo sahabat Ariflog, saat ini saya akan jalan-jalan di kota Ambon dan saya akan kunjungi tempat-tempat yang menjadi landmark daripada kota Ambon. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Ariflog dan like and comment untuk video-videonya. Perjalanan kali ini saya akan mulai dari Desa Poka Rumah 3 dan melewati Jembatan Merah Putih menuju ke pusat kota Ambon. Jembatan ini merupakan landmark baru dari kota Ambon, di mana pertama kali diresmikan pada tanggal 4 April 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan menelan anggaran pembangunan sebesar 779,2 miliar. Jembatan ini memiliki panjang 1140 meter dan lebar 225 meter. Jembatan ini adalah tipe jembatan kabel panjang yang terletak di kota Ambon dan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Dengan adanya jembatan ini maka dapat memangkas jarak dari kota Ambon ke bandara ya. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini dari kota Ambon ke bandara itu harus melewati Paso dan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Tapi setelah ada jembatan ini mempersingkat jarak tempuhnya, yaitu hanya kurang lebih 30 menit saja sudah sampai di bandara ya. Jadi memang jembatan ini sangat membantu untuk aktivitas mobilitas masyarakat kota Ambon. Selain itu dengan adanya jembatan ini juga mempersingkat jarak tempuh untuk ke Universitas Patimura dari kota Ambon ya. Jadi jembatan ini menghubungkan desa atau kelurahan Poka Rumah 3 dengan kelurahan Hatiwe Kecil ya. Ini kita lihat di jalan ini, jembatan ini sangat indah ya. Di kiri kanan ini ya teluk Ambon ya, dia memotong teluk Ambon. Kemudian ini kita turun di depan, pas di depan yang di arah sisi selatan, yaitu kelurahan Hatiwe Kecil itu kita sudah disambut dengan sebuah mall ya, mall di kota Ambon, salah satu mall terbesar yaitu Maluku City Mall ya. Ini daerahnya namanya Lampu 5, jalannya Jalan Jenderal Sudirman ya. Kita lihat yang di samping kanan itu adalah mall Maluku City Mall. Kalau di Ambon rata-rata penduduknya lebih mengenal nama tempat ya dibandingkan nama jalan ya. Jadi ini contoh, ini Jalan Jenderal Sudirman, ini lebih kenal namanya Lampu 5. Kemudian ada Tantui, tadi kita melewati Tantui, dan ini saat ini kita masuk di daerah Batu Merah. Tapi ini jalannya masih sama Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini di depan ini ada Ambon Manisa Square. Jadi Ambon Manisa Square ini adalah hotel, ada Hotel Santika dan ada pusat perbelanjaan ya. Nah ini saat ini kita berada di daerah yang namanya Batu Merah. Ini daerahnya di dataran tinggi, di perbukitan ya. Nah daerah ini merupakan daerah macet juga ya. Kota Ambon sendiri merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang dianugerahi sebagai kota musik dunia oleh UNESCO atau Ambon City of Music. Dan ini kita masih di daerah Batu Merah, Jalan Jenderal Sudirman. Kita lihat kita sudah mulai menurun ini karena tadi kita ada di puncaknya. Ini kita sudah mulai menurun. Kota Ambon sendiri walaupun terletak di pesisir pantai tapi konturnya berbukit ya. Jadi sebagian besar daerahnya perbukitan, sedangkan yang di pinggiran pantai itu memang agak rata. Baik, setelah dari Batu Merah kita belok kiri, kita naik Karpan ya atau Karang Panjang. Di sini kita akan mengunjungi monumen patung Christina Martha Tiamahu. Karpan ini atau Karang Panjang ini juga merupakan daerah perbukitan dan daerah pemukiman ya, pemukiman dan perkantoran. Kita lihat ini jalannya menanjak dan berbelok-belok, jalannya cukup lebar karena di atas itu, di puncaknya itu, di atas itu ada kantor DPR
ya. Kemudian ada beberapa kantor juga di daerah Karpan ini, ada kantor BNN, ada kantor OJK ya, dan juga ada perumahan-perumahan penduduk. Ya, ini kita masih di Jalan Karpan. Kita akan mengunjungi monumen Christina Martha Tiahahu, di mana beliau merupakan pahlawan nasional asal Maluku yang lahir pada 4 Januari 1800 dan merupakan seorang gadis dari daerah Maluku Tengah. Dia berjuang dengan ayahnya, yaitu Kapiten Paulus Tiahahu, membantu perjuangan daripada Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Dalam pertempurannya dia berhasil membunuh ya Komandan Belanda Richmond. Namun pada tahun 1817 Martha Tiahahu ditangkap dan akan diasingkan ke Batavia, namun dalam perjalanan di kapal beliau meninggal. Pada tahun 1969 beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Ini kita lihat tugu beliau di Karpan, tapi sayangnya ditutup, jadi saya tidak bisa masuk ya. Padahal view-nya bagus ini untuk melihat ke kota Ambon. Selanjutnya kita saat ini berada di daerah yang namanya Urimesing, atau kalau nama jalannya Jalan Diponegoro. Ini merupakan daerah perkantoran ya. Kiri kanan ini perkantoran dan juga pertokoan. Ini sudah masuk dalam pusat kota Ambon, pusat dagangnya. Kemudian di depan itu, di simpang 4 itu kita akan menemukan Tugu Trikora. Pada lokasi tugu ini dulu dilakukan apel besar pasukan dalam rangka persiapan penyerangan Irian Barat. Tugu Trikora dibangun pada tahun 1962 sebagai bentuk dari partisipasi keberhasilan Indonesia merebut Irian Barat. Tugu ini terletak di Simpang 4, Jalan Ayam Sangaji, Jalan Dr. Sutomo, kemudian Jalan Said Parinta, dan Jalan Diponegoro. Baik, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan dari perempatan Tugu Trikora. Kita ke kiri, kita melewati daerah yang namanya Pohon Pule. Saat ini kita berada di Jalan Dr. Tamaela, kemudian nanti di depan kita ke kanan melewati Jalan Dr. Sitanala atau Talake, dan kemudian melewati Jalan Sultan Babula Waihaung untuk selanjutnya kita menuju ke Masjid Al-Fatah. Saat ini kita akan melewati Masjid Al-Fatah yang berada di Jalan Sultan Babula. Masjid ini merupakan masjid raya di Ambon yang dibangun pada tahun 1963, memiliki luas bangunan 2.200 meter dan berdiri di atas lahan yang seluas 5.000 meter. Ya, ini ada perempatan atau simpang 4 Masjid Al-Fatah. Ke kiri itu kita mengarah ke pelabuhan ya. Kemudian lurus ini kita masuk di daerah pertokoan yang bernama Jalan Aipati. Ini kiri kanan semua ini toko-toko semua ya. Aipati yang bernama lengkap Alexander Yakopati merupakan pejuang nasional ya. Dia seorang wartawan yang berjuang di Jawa. Beliau berjuang dengan pena, di mana dengan tulisan-tulisannya beliau membakar semangat patriotisme dari pemuda-pemuda Indonesia. Kota Ambon sendiri memiliki jumlah penduduk 347.664 jiwa dengan luas wilayah sebesar 298 km persegi. Ya, di depan ini nanti saya akan berhenti mampir ya di Lapangan Merdeka sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya ini ada Gong Perdamaian ya. Saya akan nanti berhenti di depan untuk kita explore tempat ini ya, karena tempat ini merupakan area yang menjadi landmark daripada kota Ambon. Ya, ini saya saat ini telah berada di Lapangan Merdeka. Lapangan ini kita lihat di depan itu ada kantor gubernur ya, kemudian yang di sampingnya itu, yang sana itu kantor wali kota ya. Jadi ini merupakan
pusat kota Ambon. Di lapangan ini biasa banyak orang jogging kalau pagi-pagi. Kemudian di samping lapangan Merdeka ini ada yang namanya Pattimura Park atau Taman Pattimura. Di sini ada patung daripada Kapiten Pattimura. Kemudian juga di depan itu ada gereja Maranatha. Thomas Motolesi atau yang kita kenal dengan Kapiten Pattimura lahir pada 8 Juni 1783. Perlawanan rakyat Maluku meluas sampai ke Ambon, di mana perlawanan ini dipimpin oleh Kapiten Pattimura, Antoni Ribok, Paulus Tiahahu, Marta Tiahahu, Philip Latumahina, Syahid Parinta, dan Thomas Patiwael. Pada Mei 1817 mereka berhasil merebut benteng Dorstede dan membantai residen Johannes Rudolf van den Berg. Namun mereka ditangkap dan pada Desember 1817 mereka dieksekusi dengan hukum gantung. Mereka yang dihukum gantung itu adalah Kapiten Pattimura, Antoni Ribok, Syahid Parinta, Philip Latumahina, dan Melchior Kesaulia. Kita lihat ini penampakan Pattimura Park atau Taman Pattimura. Di sini banyak spot-spot untuk berfoto-foto ya. Tempat ini sangat cantik untuk berfoto, apalagi kalau malam hari ya. Kita lihat ini contoh kalau malam hari dengan latar belakang gereja Maranatha. Kemudian kita lanjut ke Gong Perdamaian ya. Ini adanya di seberang dari lapangan Merdeka. Gong Perdamaian ini hanya terdapat di beberapa tempat saja ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada di Bali, ada di Palu, di Blitar, Ciamis, di Sentul, sama di Ambon. Kemudian kalau di luar negeri itu hanya ada di Shandong, China, New Delhi, sama Poltava di Ukraina ya. Ini kita lihat Gong Perdamaian. Letaknya ada di Jalan Slamet Riyadi atau berhadapan dengan lapangan Merdeka. Untuk masuk di sini gratis ya. Selanjutnya kita saat ini melewati Jalan Kapiten Pattimura. Ini merupakan salah satu jalan protokol di Kota Ambon. Jalan ini satu arah ya. Jalan ini areanya area perkantoran ya. Jadi di sini ada kantor Bank Indonesia, kemudian ada beberapa bank BUMN juga. Ya, kita lihat ini zebra crossnya bentuknya model touch piano ya. Ini karena memang Ambon ini dijuluki City of Music ya. Jadi ada kekhasannya juga ya. Rata-rata zebra crossnya bentuknya touch piano. Jalannya sangat lebar dan satu arah. Ya, ini kita lihat perkantoran semua di kiri kanan, dan di ujung daripada jalan ini ada area persekolahan Saverius, Kesepukupan Amboina, dan juga ada gereja katedral ya. Selepas Jalan Kapiten Pattimura nanti di depan ada perampatan, kita ke kanan ya. Ke kanan itu daerahnya namanya daerah Batu Meja, atau kalau jalannya Jalan Ahmad Yani ya. Jadi di Batu Meja ini kalau sore hari itu banyak menjual ikan-ikan cakalang fufu atau ikan asap ya, atau ikan asar di sini bilangnya. Daerah Batu Meja. Ini daerah Batu Meja. Itu kalau sore banyak jualan ikan asar. Kemudian ke kanan ini kita masuk di daerah yang namanya Suaema. Kalau jalannya namanya Jalan Yan Pais. Ini daerah Suaema namanya. Jadi jalan ini jalan satu arah ya. Ini merupakan pusat kota Ambon ya ini. Kemudian setelah Jalan Yan Pais ini, di depan ini kita masuk di Jalan Sultan Hairun. Jalan Sultan Hairun ini memang ada beberapa lampu merah yang harus kita